Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, para pejuang CPNS tahun 2021. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang soal TKP CPNS yang part 7 ya teman-teman. Ini adalah video TKP saya yang ketujuh. Bagi teman-teman yang ingin melihat atau mendengarkan video saya yang part 1 sampai 6, boleh ya teman-teman. Videonya ada di bawah deskripsi video saya. Kemudian teman-teman jika ingin mengerjakan latihannya, bisa teman-teman kerjakan juga. Semua sudah ada di bawah deskripsi saya ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai ya dari pertanyaan nomor 1. Di sini tentang muatan profesionalisme ya. Nomor 1, Anda akan ditugaskan atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? Bagaimana? A. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. B. Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang menarik. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan fasilitas seperti kursi dan lainnya. Nah, jawaban yang benar yang memperoleh poinnya tinggi itu apa teman-teman? Ya, yang D ya. Membuat konsep stand pameran yang menarik. Nah, teman-teman, pembahasannya seperti ini ya. Di sini tuh topiknya tentang profesionalisme ya. Jadi, kalau yang A, membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Ini menunjukkan bahwa bukanlah suatu alternatif jawaban yang tepat ya teman-teman. Bukanlah suatu alternatif jawaban yang tepat. Kalau yang B, memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang menarik. Nah, kalau sekedar memperagakan produk kurang membuat orang tertarik ya. Kalau yang C, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Ini bagus sih, tetapi kurang tepat teman-teman ya. Kalau yang D, membuat konsep stand pameran yang menarik. Nah, di soal ini menceritakan tentang apa? Tentang kondisi di mana terjadinya pasar persaingan sempurna atau produk setipe ya. Sehingga perlu membuat konsep stand pameran menarik agar dapat menarik pengunjung. Karena jika hanya memamerkan kualitas, sudah pasti ya tidak akan jauh berbeda dengan pesaingnya. Makanya ini poinnya 5 teman-teman. Kalau yang E ya teman-teman, membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan fasilitas seperti kursi dan lainnya. Kalau hanya menyediakan fasilitas saja tanpa membuat konsep yang menarik juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi di sini yang poinnya paling tinggi itu adalah yang D ya. Membuat konsep stand pameran yang menarik. Nah, itu ya poinnya 5 teman-teman. Selanjutnya ya, sekarang ke nomor 2. Di sini tentang profesionalisme. Anda adalah seorang pemimpin sebuah perusahaan ternama. Suatu ketika ada sahabat Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di perusahaan Anda tanpa melalui tes. Sahabat Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana teman-teman? Ya, jawabannya yang paling tepat itu yang D ya. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak sahabat Anda mengikuti seleksi seperti
lainnya. Nah, ini poinnya 5 teman-teman. Kalau yang poinnya 4 itu yang C, menolaknya mentah-mentah. Kalau yang poinnya 3 itu yang B, basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. Kalau yang A itu poinnya 2, menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat Anda. Kalau yang E itu poinnya 1, langsung dieliminasi karena menerimanya dan menyuruh mengikuti tes seleksi sebagai formalitas. Nah, pembahasannya itu seperti ini ya. Kalau yang A, menerima tawaran. Kalau menerima tawaran berarti itu menunjukkan kita tidak profesional. Kalau yang B, basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak. Nah, ada kata menerimanya karena tidak enak ini loh. Ini berarti tidak mematuhi prosedur ya kan, dan tidak profesional. Kalau yang C, menolaknya mentah-mentah. Nah, ini bisa saja ya jadi alternatif jawaban, tetapi kurang sopan teman-teman. Jika langsung menolak mentah-mentah, sebaiknya menolak dengan cara yang halus harusnya ya. Kalau yang D, menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak sahabat Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Nah, di sini sudah bersikap profesional. Karena apa? Karena mematuhi prosedur atau SOP yang berlaku. Dan aturan seleksi karyawan itu memang harus melalui tes ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar itu yang D ya. Kalau yang E, menerimanya dan menyuruhnya mengikuti tes seleksi sebagai formalitas. Nah, ini berarti menunjukkan sama, tidak mentaati aturan. Selain itu juga tidak profesional. Jadi jawaban yang paling benar, poin yang paling tinggi adalah yang D. Lalu yang poin 4C ya. Terus kemudian yang dapat skor 3 itu yang B. Kemudian yang dapat skor 2 itu A. Yang dapat skor 1 itu E teman-teman. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Saat ini Anda sedang menjalani latihan tes prajabatan sebelum diangkat menjadi PNS. Salah satu dari agenda latsar tersebut yaitu pelatihan mental fisik disiplin. Anda dan rekan-rekan Anda dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk melatih kekompakan dan jiwa kursa. Salah satu pelatih memberikan pernyataan bahwa apabila salah satu anggota dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang dalam kelompok tersebut akan dihukum juga. Mendengar pernyataan tersebut, maka sikap Anda adalah bagaimana? Kalau yang A, menyatakan tidak setuju. Jika salah satu anggota dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang yang tidak bersalah dihukum juga. Kalau yang B, menanyakan alasan kenapa jika salah satu anggota dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang yang tidak bersalah dihukum juga. Kalau yang C, biasa saja dan mendengarkan semua instruksi pelatih tersebut. Yang D, mendengarkan dan menjalankan semua instruksi pelatih tersebut serta mengingatkan kepada yang lain untuk tidak berbuat kesalahan. Kalau yang E, melaporkan kepada instansi pelatihan tersebut bahwa hal tersebut sangat merugikan hanya karena satu orang semua kena getahnya. Nah, di sini yang paling benar itu adalah yang D teman-teman ya. Mendengarkan dan menjalankan semua instruksi pelatih tersebut serta mengingatkan kepada yang lain untuk tidak berbuat kesalahan. Itu dapat skor 5. Kalau yang C itu skornya 4 ya. Kemudian B itu skornya 3, yang A skornya 2, dan yang E itu skornya 1 teman-teman. Jadi langsung dieliminasi tuh yang E ya. Nah, teman-teman, pembahasannya itu seperti ini ya. Kalau yang poin 3 di nomor 3 ini itu menyatakan tidak setuju, yang A itu tidak setuju. Kalau si tidak setuju jika salah satu anggota dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang yang tidak bersalah dihukum juga. Itu menunjukkan tidak profesional dan ketidakmampuan dalam mematuhi aturan yang berlaku. Itu poinnya 2. Kalau yang B ya, menanyakan alasan. Nah, ini kan menanyakan alasan kenapa jika salah satu anggota dari kelompok melakukan kesalahan, maka setiap orang yang tidak bersalah dihukum juga. Itu menunjukkan kita tidak perlu menanyakan ya. Kita itu tidak perlu menanyakan alasannya karena sudah menjadi aturan yang harus disepakati bersama.
Nah, kalau yang C ya, biasa saja dan mendengarkan semua instruksi pelatih tersebut. Nah, ini bagus ya, alangkah baiknya itu lebih bagus lagi itu dilengkapi dengan menjalankan semua instruksi pelatih dengan baik ya. Itu poinnya 4 teman-teman ya. Ada kelemahannya ini. Kalau yang D ini poinnya 5 teman-teman. Mendengarkan dan menjalankan semua instruksi pelatih tersebut serta mengingatkan kepada yang lain untuk tidak berbuat kesalahan. Ini poinnya 5 ya. Nah, ini lebih profesional dan mematuhi segala peraturan yang berlaku ya. Kalau yang E, melaporkan kepada instansi pelatihan tersebut bahwa hal tersebut sangat merugikan hanya karena satu orang semua kena getahnya. Ini bukan wewenang kita ya untuk melaporkan hal tersebut, teman-teman. Ini juga menunjukkan kita tidak taat pada pelatih, yaitu atasan gitu loh ya. Jadi jawaban yang paling benar itu yang D ya. Selanjutnya kita ke nomor 4 ya teman-teman. Ini tentang integritas ya. Akhir-akhir ini banyak tayangan televisi yang saya rasa kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, saya sebagai pribadi adalah bagaimana ya? Kalau yang A, ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. Nah, ini bukan wewenang kita teman-teman. Kalau yang B, ingin menghujat stasiun televisi di media massa, langsung eliminasi ya, ada kata menghujat ya. Kalau yang C, ingin protes kepada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih layak. Kalau yang D, ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Kalau yang E, ingin mengajak pihak-pihak berwenang dan terkait untuk membahas tentang keberlayakan tayangan tersebut. Nah, jawaban yang paling benar itu yang E teman-teman. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas tentang keberlayaan tayangan tersebut. Nah teman-teman, pembahasannya itu seperti ini ya. Kalau yang A, ingin menutup, nah ada kata menutup. Yang B juga ada kata menghujat. Yang C juga ada kata protes. Kemudian yang D, melakukan demo. Ini langsung dieliminasi teman-teman, karena kata menutup, menghujat, protes, itu melakukan demo, itu bukanlah alternatif penyelesaian masalah yang baik. Karena bisa saja ya teman-teman, hal itu akan menimbulkan masalah baru. Kalau yang E itu jelas teman-teman jawabannya, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas tentang keberlayaan tayangan tersebut. Ini langkah ini lebih tepat ya, dan dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Lebih baik kita membahas tentang keberlayakan tayangan tersebut daripada kita melakukan demo atau protes teman-teman. Nah selanjutnya kita ke nomor 5 ya. Anda adalah seorang kepala desa. Pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan yang tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang meliputi sarana TIK dan tenaga pengajar. Apalagi pertumbuhan penduduk secara alami di desa Anda masih cukup tinggi, maka pada saatnya kedua fasilitas tersebut perlu diperhatikan agar tujuan pendidikan program belajar mengajar khususnya dapat tercapai dengan baik. Bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Jalanan tersebut merupakan satu-satunya akses untuk dapat memasuki desa Anda. Sebaiknya hal apa yang perlu Anda lakukan? Bagaimana teman-teman? Nah, jawaban yang paling benar itu yang B ya. Melaporkan hal ini ke pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. Nah, pembahasannya seperti ini ya teman-teman, bahwa yang A di sini mulai menyusun anggaran. Nah, kalau hanya menyusun anggaran itu ya teman-teman, kalau hanya menyusun anggaran saja itu belum menyelesaikan masalah tersebut ya. Kalau yang B, melaporkan hal ini ke pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan.
Nah, di sini itu juga profesional teman-teman, dan menyelesaikan masalah secara tuntas. Ya kan? Kalau yang C, mengumpulkan sumbangan atau donasi di masyarakat desa Anda, ya kan? Mengingat pendidikan adalah hal utama yang harus didahulukan terlebih dahulu. Ini tidak semua masyarakat di kalangan yang mampu, ya kan? Kalau yang D, mencoba. Nah, mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan untuk mempermudah akses bantuan pemerintah masuk ke desa Anda. Kata mencoba itu mempunyai poin yang lebih rendah daripada melaporkan hal ini ke pihak pemerintah. Kalau yang teman-teman, bekerja sama dengan warga setempat untuk memperbaiki jalanan rusak tersebut. Mungkin akan memerlukan banyak waktu teman-teman kalau jawaban yang ini, dan tenaga juga, ya kan? Sebagai kepala desa itu semestinya lebih bertindak tegas dengan melaporkan hal ini ke pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Di sini itu tentang kemampuan menggerakkan orang lain ya. Nomor 6, di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan bagaimana teman-teman? Nah, jawaban yang benar yang mana ya? Teman-teman kan sudah latihan soalnya ya. Jadi ini saya kan cuma membahas saja. Jadi langsung saja dijawab. Ini apa ya? Nah, jawaban yang benar adalah yang teman-teman, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Itu poinnya 5 teman-teman. Kalau yang C itu poinnya 4. Kalau yang A dapat 3 skornya ya. Kalau yang D itu dapat skor 2. Kalau yang B itu dapat skor 1. Kita bahas bersama-sama ya. Pembahasannya seperti ini teman-teman. Kalau yang A, meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. Nah, di sini itu masih bersifat instruksi dan kebijakan diambil tanpa koordinasi. Kalau yang B itu menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, di sini tuh menunjukkan kepemimpinan yang otoriter ya. Kalau yang C, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Berarti ini sudah ada upaya koordinasi dengan meminta masukan, ya kan? Tetapi keputusan diambil secara personal. Kalau yang D, membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Nah, ini menunjukkan keputusan yang diambil itu secara personal, secara pribadi. Kalau yang E, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Ini pilihan terbaik teman-teman, yang lebih menunjukkan karakteristik seorang pemimpin. Koordinasi mulai perencanaan sampai pelaksanaan gitu loh ya. Jadi yang paling tinggi poinnya itu adalah yang E ya. Nah, sekarang lagi nih teman-teman, nomor 7 ya. Orientasi kepada orang lain ini. Kisi-kisinya itu ya. Nomor 7, beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada
Pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda bagaimana? Kalau yang A, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Kalau yang B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Yang C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Kalau yang D, bersikap dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Kalau yang E, saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Nah, di sini yang poinnya paling tinggi yang mana teman-teman? Yang D ya, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Nah, ini poinnya dapat skor 5 ya. Nah, pembahasannya seperti ini teman-teman. Di sini itu topiknya tentang orientasi kepada orang lain. Berarti ini menunjukkan etika baik, terus kemudian ada empati dan kepedulian terhadap sesama. Namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik dan kerjaan tetap jalan gitu ya. Nah, di sini tuh poinnya 5 yang mana? Yang D itu ya, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan, itu poinnya 5. Kalau yang poinnya 4 itu terletak pada opsi yang C ini, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Kalau yang dapat poin 3 itu yang B ya, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Yang ini skornya 2, yang mana? Yang A teman-teman, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Kalau yang poinnya 1 ini ya, ini yang E, saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Jawaban yang benar yang D ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di nomor 8. Nah, ini kebetulan teman-teman, ini itu sama ya, yang nomor 8 dengan yang nomor 6 tadi. Jadi mohon maaf ada kesamaan soal ya. Nah, di sini sama ya pembahasannya dengan nomor 6 tadi ya, teman-teman. Jawaban nomor 8 ini adalah yang E ya. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka untuk mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Selanjutnya di sini sudah ya pembahasannya untuk yang nomor 8. Tadi kan sudah ya teman-teman, sama dengan yang nomor 6 tadi ya. Nah, sekarang ke nomor 9. Nah, di sini nomor 9 ya. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan bagaimana teman-teman? Nah, apa ya? Kalau yang A itu memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, meski akan
mengganggu kinerja perusahaan. Kalau yang A itu ya. Kalau yang B, memberi kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Kalau yang C, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Kalau yang D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Kalau yang E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Yang D itu dapat nilai 5, yang E nilainya 4, yang C nilainya 3, yang B nilainya 2, dan yang A itu nilainya 1, teman-teman. Nah, pembahasannya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini jelas ya. Nih, pembahasannya seperti ini, bahwa yang A itu memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. Nah, di sini itu berarti tidak menunjukkan integritas dan mengulang-ulang permasalahan. Itu namanya mengulang-ulang permasalahan kan? Karena karyawan sudah diberi kesempatan dengan berulang-ulang, itu tidak efektif ya, membuang-buang waktu gitu loh, teman-teman. Kalau yang B, memberi kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Ini tidak menunjukkan integritas dan mengulang-ulang permasalahan juga ini ya. Karena apa? Karena karyawan sudah diberi kesempatan dengan berulang-ulang. Kalau yang C, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Nah, di sini ada kata terpaksa, itu juga kurang menunjukkan integritas karena seolah-olah si pemimpin itu tidak punya kemampuan menentukan keputusan gitu loh. Kalau yang D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Berarti ini menyelesaikan masalah dengan karyawan yang bermasalah tersebut sekaligus menghindari masalah yang akan muncul jika perusahaan mempertanyakan keputusan Anda, ya kan? Karena ada dokumentasi. Nah, ada dokumentasi yang menyebabkan Anda melakukan tindakan tersebut. Jadi ada buktinya, teman-teman, ada dokumentasinya gitu loh ya. Nah, sekarang yang E, kalau yang E ini memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Nah, kalau hanya menyelesaikan masalah perusahaan dengan melakukan tindakan tegas memberhentikan karyawan tersebut, namun bisa jadi keputusan Anda dipermasalahkan mengenai alasan keputusan Anda itu ya. Jadi yang mendapatkan nilai 5, poinnya paling tinggi itu yang D ya, teman-teman. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Nah, selanjutnya teman-teman, di soal yang terakhir ya, nomor 10 tentang orientasi kepada orang lain. Suatu hari Anda sedang makan siang bersama rekan kerja di sebuah rumah makan. Kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan bahwa ia lapar sehingga meminta uang atau sisa makanan. Bagaimana sikap Anda? Nah, kalau yang A, memberikan sisa makanan kepadanya sebagaimana diminta. B, memberikan dia uang lalu menyuruhnya pergi. Yang C, membelikannya makanan. Yang D, menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak tersebut kepada orang tuanya. Kalau yang E, memberikan sisa makanan dan mengajak rekan kerja untuk berbuat hal yang sama. Jawaban yang paling benar, poinnya paling tinggi itu adalah yang C, teman-teman ya, membelikannya makanan. Nah, itu ya. Pembahasannya seperti ini, teman-teman. Karena di sini tentang orientasi kepada orang lain, yang memberikan sisa makanan kepadanya sebagaimana diminta. Berarti ini memberikan sisa makanan. Kalau memberikan sisa makanan itu menunjukkan sikap kepedulian yang rendah. Masa kok memberikan cuma sisa makanan aja, ya kan teman-teman? Kalau memberi ya memberi makanan ya yang
jangan sisa gitu loh teman-teman. Kalau yang B, memberikan dia uang lalu menyuruhnya pergi, menunjukkan sikap kurang begitu peduli atau tidak suka dengan keberadaan anak tersebut. Kalau yang C, membelikannya makanan. Nah, ini kalau membelikannya makanan itu menunjukkan sikap kepedulian yang tinggi terhadap anak yang lapar tersebut. Kalau yang D, menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak tersebut kepada orang tuanya. Nah, ini bisa juga sih, tapi yang paling tinggi itu skornya itu adalah yang C ya teman-teman. Nah, kalau yang E, memberikan sisa makanan dan mengajak rekan kerja untuk berbuat hal yang sama. Nah, di sini kalau memberikan sisa makanan ya, memberikan sisa makanan dan mengajak rekan kerja untuk berbuat hal yang sama. Nah, di sini yang pilihan E itu sama sih ya. Kalau memberikan sisa makanan itu juga lebih rendah ya teman-teman. Poinnya itu kepeduliannya juga rendah. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembahasan latihan soal TKP CPNS yang part 7 ini sudah selesai. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya teman-teman latihan soal dari saya ini. Saya doakan teman-teman semoga yang selalu belajar dan selalu berlatih latihan soal, semoga ya teman-teman bisa lulus ya, bisa lulus CPNS menjadi ASN yang terbaik teman-teman. Saya doakan semua teman-teman yang menonton video saya ini lulus CPNS mendapatkan nilai yang memuaskan ya di antara pesaing-pesaingnya nanti. Teman-teman mulailah dari sekarang itu, persiapan belajar dari sekarang, ikhtiar dari sekarang. Semua cara usaha ikhtiar kalau memang dari awal, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal teman-teman. Yakin dulu saya juga seperti itu teman-teman. Kalau sudah ada info akan ada CPNS, kita harus mulai itu ya, persiapan dari sekarang teman-teman. Semangat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk mendukung channel saya ini supaya lebih berkembang lagi dan saya juga lebih semangat lagi ya nanti untuk membuat konten-konten selanjutnya. Silakan teman-teman untuk like, subscribe, silakan berkomentar di bawah video saya. Jika video saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, boleh silakan di-share ya teman-teman. Kalau banyak manfaatnya untuk teman-teman yang lain, saya juga lebih senang ya teman-teman, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya gitu ya, gitu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah mengerjakan latihan soal TKP dari saya. Semoga teman-teman lulus CPNS dengan nilai yang memuaskan. Cukup sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.